Ponakan gua. Ponakan lu? Iya. Lah, gua mau nanya. Ponakan lu? Ponakan gua. Yang kemarin ini gagal. Ponakan Di alamnya. Pulang-pulang hitam kan gua. Tapi yang di gunung-gunung apa? Trail run. Pernah nggak? Belum pernah, cuman kemarin abis naik Gunung Merbabu, Kecil. lari kecil. Capek cuy. Pas lagi turunnya sih kagak, besoknya turun tangga, kayak gue lepas. Iya. Kayak tanki tuh biar nggak kelihatan listnya harus diketok dengan bener ya. Betul. Karena Yang kalau bagus salah merek dikit, penguin kalau nggak salah. Kayak gitu. pengen mana? Rumah! Oh iya. Maaf. Bukan tanki buat rumah, ngapain gue naik motor gitu? Lihat gimana gue? Soalnya kata anti lu. Maksimal lah kalau apa namanya outfit itu yang penting mix and match-nya harus benar. Iya. Dari situ tuh nyampe. Belum Tara mau masih jadi banyak. papi aku aja gak? Boleh. Ngapain Kakak jadi gua papi? Oh iya. Lo pengen nongkrong pagi siang sore bakalan seru kalau nongkrong rame-rame ngobrolin motor atau ngomong apa aja siapin itu kopi Glow Podcast is in the house Glow Podcast Glow Podcast Glow Podcast Pikirannya diisi. Glow Podcast Glow Podcast Glow Podcast sambil ketawa tiwi Glow Podcast Glow Podcast Glow Podcast si podcast paling the best Glow Podcast Glow Podcast nggak kenal nggak podcast Glow Podcast. Berkali-kali lo gue bilangin nggak pernah beres lo. Kemarin customer pengen ganti stang Grand Villano, lo kasih stang Jupiter Ranking. Beda. Ya udah sih, kan gua nggak tahu. Namanya juga anak Gen Z. Ya udah, gue minta laporannya mana? Laporan semua penjualan spare part segala macam sini. Data, angka segala macam, penjualan dari Januari, dari pembukaan opening sampai habis segala macam. Diam. Kemarin bocah gue. Halo? Ih, udah dibilangin dari dulu, jangan lupa diservis itu motornya. Nih ya, biar makin awet, makin nyaman, makin maksimal performanya. Jangan di bengkel sembarangan, Oon. Kan ada bengkel resmi Yamaha ya? Ya udah sih, tenang aja. Nggak usah takut kalau gak ngerti motor. Di sana kan ada service advisor profesional. Nah, bisa konsultasi langsung tuh lu di situ. Teknisinya tuh ada sertifikat global, spare partnya asli, gak KW-KW. Bisa booking via Yamaha Motor App atau website. Udah deh, buruan, cepetan, langsung aja ke sana. Yaudah deh, gue tunggu ya. Ya. Duduk sini. Nah, tumben pinter lu. Biasa. Biasanya lu sama gua apa ya bahasa tenisnya ya? Blow on. Ya udah kan profesional buat customer. Ya tapi sama gue juga kayak gitu dong. Jelas, Ya udah, singkat, ya udah. langsung. Assalamualaikum. Lah, sini. Sini. Ini orang di sini. Tara. Gofar. Buat Tara, bukan Tara Basro. Ada yang di bis? Maksudnya Tarahu. Lu kenal sama Tara? Ya, sama Tara. Kita udah lama. Oh my god, Fans lu ngefans banget. Sebutkan 5 lagu dia. Lagu-laguan. Masa ada lagunya nggak Mana ada siapa? dong. Mana siapa coba? Tara Budiman. Kamu tahu aku? Tahu. 2 juta rupiah. Tengok, jejet. Ya Mas, makin di depan. Makin di depan. Ya. Duduk. Kan gue tuh rumah. Gue tuan rumah. Silakan Gua Kak, nyuruh silakan. dulu. Sebentar, nih gue mau ngomel-ngomel dulu sama lu ya. Apa? Lu kan pusat otomotif Indonesia. Setiap motor itu memang harus melewati lu, apalagi motor Yamaha. Wah, iya. Gue punya motor Yamaha. Banyak tuh. Banyak nih. 1. Itu yang udah Iya. jadi. Iya. Yang mau gue DP emang banyak. Iya. Ya, gue mau modif di tempat tuh susah banget. Sebenarnya antriannya sih fine aja. Heeh. Nih, siapa ya? Si Saritem nih namanya. Gua lagi. Ya. Si Sari ini Iya. suka kadang-kadang tuh kelewat. Yang diduluin yang mana. Jadi acak-acakan antrian ini kita lagi atur. Oh, Biar lebih suka profesional. lewat, makanya Jangan, WhatsApp. sini aja di sini, nggak usah jauh-jauh. Sini aja ngobrol. Ya kan biar nggak Sini kelewat, aja. WhatsAppan dulu kan. Sini aja lu ngapain di situ jauh. Sebentar, anak racing ya? Iya, kenapa? Nih, lu lihat aja tuh, Iya.
Kalau kayak slayer batik ya. Kayak anak touring. Iya, anak touring. Pakai slayer batik. Iya, Biar kalau touring sama Katara tuh kayak udah siap gitu loh. Oh, iya, Iya, bener. nanti ya. Ponakan gua. Ponakan lu. Iya. Gua mau nanya. Ponakan lu. Ponakan gua. Yang kemarin aja gagal. Ponakan lu dari mana nih? Kenapa? Dia gua angkat jadi ponakan gua. Karena mungkin orang tuanya deket sama lu. Enggak. Karena memang ada hubungan trust. Enggak, Dia enggak. dititipin sama lu. Enggak, karena menang podcast Yamaha kemarin. Mantap, dia salah satu pemenangnya. Dia salah satu pemenangnya. Iya, makanya lu juga angkat jadi ponakannya dah. Oh. Biar bisa nafkahin. Ya kan kalau sama Awalnya saudara. dari ponakan dulu ya? Iya. Betul. Kan kalau sama saudara kan enak kasih Iya, duitnya. benar. Daripada abang ade nggak jadi. Iya, punya ponakan sama paman. Iya. Jadi gimana nih motor gua kapan? Jadi Iya, bisa ntar, masuk gak? tenang Sabar dulu. Tenang dulu. Karena motor itu biasanya kita gunakan tuh nggak cuma alat transportasi. Betul. Tapi buat alat healing. Nah, itu dia tuh. Kalau lagi stres, motoran. Tuh. Dari Jagakarsa ke Antartika. Iya. Di pertengahan jalan, bang, nebeng dong. Ojek dong dia. Ojek dia. Tato online kita. Tapi itu alat healing juga. Yes, Betul. betul. Selain motoran, alat healing adalah olahraga. Ya enggak? Tuh. Nah, Dia nih, wah gila cuy. Lari banget anaknya. Wih. Anaknya lari banget Ih, itu. gue saking motor gue belum jadi nih, ya. Dari rumah gue ke sini, Ya, lari. naik mobil. Gue kira lari. Gue kira lari. Pakai Gue kira mancing, lari. Iya, Gue kira bener. lari. Tapi gue tadi pagi latihan dulu, berlari dulu. Karena seperti yang lu bilang, selain alat healing itu adalah alat meditasi. Betul. Itu dia. Supaya lari dari masalah ya? kalau dari masalah udah nggak bisa lari. Ya, Iya. kita hadapi. Kita hadapi. Iya. Iya. Karena dengan berlari itu nggak cuma kesehatan yang kita dapetin, nggak cuma pertemanan, networking. Tapi? Satu yang paling penting. Apa tuh? Transferan. Lari doang mah capek. Iya kan? Masa lari aja. Iya, ada bisa jadi ya pekerjaan baru lah. Pekerjaan baru. Tapi bisa juga memberikan rezeki buat teman-teman yang ada di Iya. sekitar itu tuh. Endorse-nya banyak tuh lari tuh. Alhamdulillah. Iya. Endorse es doger dulu ya kemarin. Jadi gua lari sambil makan es doger gitu, sambil nyerut. Tapi paling jauh lari di mana lu? Paling- Negara mana? Paling jauh itu gua lari kemarin itu di Boston, Amerika tuh. Oh, Boston Marathon. Boston Marathon tuh. Itu gue paling jauh. Sampai gue di pesawat juga gue jungkir balik, gue bingung mau ngapain. Karena perjalanannya itu tuh hampir 21 jam ya? lebih gue. Iya. Oh, lu transit. Transit dulu. Transit kemana? Prapanca? Gila. Transit Prapanca. Orang kalau naik yang bisnis kelas bukan Prapanca. Gimana Apa tuh? dong? Pengkolan Depok. Enggak. Dari Cengkareng ke Depok Iya. transit. Transit dulu ke Dubai. Oh. Dari Dubai baru kita ke Boston. Tapi itu pengalaman yang paling jauh tuh gue berlari tuh ya di situ. Cuman kalau yang paling berkesan Indonesia sih bro. Karena kayak kemarin tuh gue lari di Makassar, Oke. di Kendari. Lu akan ketemu dengan suasana baru lagi. Oh ya? Iya, aneh kan lu? Kendari banget ya Oh nggak iya? sih? Pusatnya tambang, kenapa lu lari? Iya. Gitu ya kan? Iya. Tapi ternyata di situ anak-anak yang suka olahraga tuh banyak. Oh, itu di kapal tongkang. Aduh, ngapain gue muter. Oh, di alamnya. Pulang-pulang hitam nih gua. Tapi yang di gunung-gunung apa? Trail run. Trail Pernah nggak? run. Belum pernah, cuman kemarin abis naik Gunung Merbabu, pas turunnya gua, Dion sama Owen itu nyoba, yuk kita pakai carrier, coba Lari jogging kecil. yuk, lari kecil. Capek cuy. Pas lagi turunnya sih kagak, besoknya turun tangga kayak gue lepas. Iya lu. Gue respect pokoknya buat para trail run, respect. Iya, gila ya. Bener-bener respect. Gila ya. Yang bisa sampai 180, 160, gue rasa sih kayaknya ada masalah. Tapi apa yang panjang tuh ultra Ada ultra maraton. Ultraviolet. Macam-macam. UTB namanya itu tuh. Iya. Iya. Apa? Banyak sih ada yang 300 juga. 300 apaan? Bahkan ada namanya Binloop Ultra tuh dia tuh sampai 200. 200 apaan? 200 kilo. Lu tau Bintaro Loop kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu lu 200 kilo lu muter sampai dari pagi sampai besok paginya lagi ada tuh. Lewatin tukang tebu berapa kali?
boleh motong lewat tengah ya sih? Iya, nggak bisa dong. Kayak dulu atletik. Nggak Kan bisa. Atletik kan suka motong tengah. Nggak boleh ya? bisa, kagak boleh. Udah harus muter karena kan ada martialnya. Ada aja orang yang Oke, coba. tips and trik curang. Ya, kagak ada. Kagak ada. Nggak ada. Karena berlari itu tuh lawannya tuh bukan orang lain tapi diri lu sendiri. Wah, gitu. Iya nggak? Kalau kita udah bisa mengalahkan diri kita sendiri, apapun aja bisa lo lewatin. Filsafat ini, filsafat. Iya. Sahabatku yang Cooper. Jadi ceramah. Tapi nih Tara nih ya, sebelum larian dulu tuh dia main motoran juga. Iya. Lebih sering mana nih, lari apa touring sekarang? Lari ya? Kalau sekarang lebih lari. Karena SNI-nya lebih gampang tuh. Wah, Iya. Sudah? Nanya istri? istri. Iya. Dan kayak kemana lari? Ya udah deh. Iya. Ada program. Kalau motoran tuh kan dia sebenarnya khawatir. Gua Khawatir karena banyak cewek-cewek? enggak, kalau itu mah udah ada GPS di dalam. Ya, ini mata kanan saya kalau Ada kamera nih. sebenarnya. Ini setengahnya robot di Iya, operasi dia. Iya. Nggak, tapi emang kalau gue sama bini gue tuh pikiran ke situ tuh udah nggak ada. Justru dia tuh lebih kayak lebih takut, Percayakan. lebih takut karena kalau motor tuh dia takutnya ntar kenapa-napa di jalan. Kalau touring gitu. Masalahnya bukan cuma bini gua, sampai mertua gua juga. Kalau gua lagi touring waktu itu kan pernah touring motor baik, Iya. di teleponnya bukan sama bini gua, sama mertua gua. Udah sampai mana? Aman nggak? Jalanannya gimana? Hati-hati jangan ngebut-ngebut ya. Iya gitu cuy. Jadi kalau touring keluar kota tuh kayaknya butuh izin yang khusus lah. Tapi kalau di dalam kota motoran masih. Bahkan sekarang nih lagi mau ngeracunin anak gua. Anak gua seneng banget diajak naik motor komplek. Iya, makanya gue beli motor. Waduh, kita beli motor aja supaya bisa jalan-jalan sore. Si Rustam Bukan. Anak Rustam. Anak gue namanya udah bagus-bagus, Rustam. Siapa namanya? Muhammad Saifullah. Rustam. Udah bagus-bagus Kalea, Kaima, Rustam. Iya, gue kan salah denger waktu itu. Dua-duanya, jangan salah, dua-duanya seneng banget naik motor. Jadi kalau di komplek itu pagi sama sore itu udah wajib kalau gue lagi ada di rumah naik motor tuh keliling-keliling. Ayah ngebut, jangan ngebut-ngebut ntar masuk grup WhatsApp ini lagi Keluarga. grup WhatsApp warga lagi nanti. Jangan nggak boleh ngebut-ngebut kalau dalam. Iya, gue bilang gitu. Tapi Kak Tara bakal ngajak anak-anak touring ke luar kota gitu nggak? Nanti someday. Sebenarnya jangan anak-anaknya dulu, harus dari istri gue dulu. Iya. Gue Tapi udah pengen banget ngajaknya nggak touringnya belum keluar kota. Jadi waktu pas di Bali tuh kan kita sering sewa motor. Iya, enak tuh. Iya kan. Bali enak Jadi tuh. ke Kintamani dulu, lihat Iya. sunrise, ngopi. Jadi supaya dia ngerasain dulu, tahu cara bawa motornya kan kita harus hati-hati. Jadi, dari situ baru nanti bisa ngajak anak-anak. Mudah-mudahan kalau udah umur sekitar 35 tahun lah. Jangan lama Iya banget. dong, kelamaan Lama dong. banget. Kelamaan dong. Ya kan boleh dong. Iya, ya iya, kan? boleh. Gocek Memang- depan dua-duanya ya kan. Ya memang boleh. Tapi bilangnya bukan anak-anak lagi. Iya. Udah. Anak siapa nih? Udah Sega itu semi gadun. FM. Jadi sekarang olahraga deh. Lu apa sih? Pedal juga ya? Gua pedal baru mau. Cuman yang sekarang lagi seneng selain lari itu adalah tenis. Oh, tenis. Iya. Katanya tenis tuh tangan lu sebelah gede sendiri ya? Katanya, tapi enggak juga cuy. Kita kan bukan atlet juga ya cuy. Iya. Tiba-tiba kanan doang. Kadang-kadang kan kalau udah kiri udah pakai dua tangan. Gitu. Iya kan lu kan kalau ngapa-ngapain emang kanan doang. Kiri juga. Iya kan? Kadang-kadang dua tangan. Pegang raket kan? Iya, ngembangin das gitu. Ya nggak? Itu jadi kalau di tenis itu serunya tuh adalah karena permainan nih games. Kalau di lari itu kan endurance. Tenis tuh Jadi kan- capek tau? Capek banget. Pernah dong. Enggak, belum. Lu gimana bisa tahu capek? Enggak, gue nonton. Gimana bisa tahu capek? Gue nonton aja capek. Ya, lu Orang ngejar gini Orang doang. ngejar Satu gini. power yang pas tuh kayak. Iya, ngejar gini. Aduh, kayak capek banget itu. Iya. Akhirnya gue matiin. Udah, main PS lagi. Bola lagi. Cuma olahraga jari kayak gini-gini. Olahraga jari. Oh, PS. PS, olahraga jari. Iya kan memang kan Benar. IPS sudah senang tapi kalau olahraga. Kamu juga olahraga? Olahraga. Apa? Biasanya apa? Emang Ratu olahraga? Olahraga. Apa? Ya lari keliling komplek ya 5 menit capek udah. Kan sama aja kan. Itu namanya Pace-nya pace kayak 5. Indomaret lu. Pace 5. Iya. Gitu. Jajan lu, mah. 5 menit lari.
Tapi kan emang yang penting keringetnya keluar. iya, kan, tapi gitu. penting. Jalan kaki, gue juga sering jalan kaki tuh sekarang nyari-nyari 2 kiloan aja. Oh, oke. Iya. Sebenarnya jalan kaki itu pembakarannya lebih bagus cuy daripada lari tuh, karena kan heart rate-nya itu kalau kita lihat tuh kan heart rate tuh ada zona-zonanya. Ada zona 1 tuh ibarat kata kita diem nih sebenarnya zona 1. Zona 1, zona 2, zona 2 tuh kalau kita warming up. Ada zona 3. Nah, zona 4 itu tuh biasanya lu udah threshold tuh yang lebih ngebakarnya tuh bukan ngebakar terlalu banyak. Cuman kalau yang zona 2 nih, lu jalan 30 sejam aja, itu pembakarannya lebih bagus untuk lemak lu. Karena dia di zona 2. Pembakaran bagus, kayak Ghost Rider gitu. Bukan dong. Iya, masa lu tiba-tiba jadi Johnny Cage. Lu jadi Johnny Cage tiba-tiba. Gimana? Tapi Mortal Kombat. menurut Katara kalau olahraga tuh nguras dompet gitu nggak sih? Jujur kalau misalnya gue pribadi tenis aja tuh sama coach tuh kayak agak mahal gitu walaupun per jam. Jujur semua olahraga sebenarnya menguras. Kalau lari dibilang lari tuh sebenarnya nggak mahal tau. Kalau lu nggak larinya nggak pakai sepatu, Iya. sepatunya nggak mahal. Lu nggak ikutan race, nggak pakai coach. Sebenarnya semua olahraga kalau udah jadi hobi tuh akan jadi mahal. Iya, Sama iya. kayak misalnya kita custom motor gitu kan, pasti pengen upgrade lagi, sama-sama aja. Ya, tapi ya namanya hobi udah pasti keluar duit lah. Betul. Hobi Iya. apa sih yang nggak keluar duit? Hobi main burung aja itu keluar duit. Harga burung sekarang tau nggak berapa Parah loh. itu? Iya, apalagi. Wah, Aduh loh. gila. Iya, belum lagi kita ngechat kan. Ada Penjual burung. COD, belum COD-nya. Iya. Ada teman gua punya burung dicekek muntah. Ternyata lagi sakit. Lagi sakit. Jadi burung itu tergantung. Dia tuh harus ada vitaminnya. Iya. Cara perawatannya Itu juga yang berbeda. biasanya tuh. di kampung-kampung gitu nggak sih yang lomba terbangin burung yang Iya, burung balap bisa. Jangan sekali-sekali dicoba dicekek ya, mendingan dielus. Iya. Karena kan emang harus sayang, Saya penuh kan kasih harus sayang cekek muntah. Tapi apa nggak tega burung dicekek kayak Tadinya gitu? kayak kelolodan kan. Dicekek. Lehernya digini-giniin nih. Muntah. Ya udah berarti intinya sayangilah burung kalian. Benar. Jangan masuk kandang sembarangan. Jangan. Kadang orang Iya. berantem burung lain. Iya. Kita ngomongin hobi lagi yuk guys. Jadi Hobi. bahas kesehatan burung. Iya, kan ya namanya juga bersinggungan. Hobi soalnya. Dari olahraga, motoran dulu motor baik, Iya. ya ga? Sekarang juga modif motor. Yes. Fazio, wah, culture. Iya kan? Fazio lo culture. Is. Yang bikin ateng. Yang bikin Ateng Katros Garas. Ih, ini Karena mantep nih. gue bilang sama Bang Ateng dulu, Bang Ateng, gue pertama kali ngefollow lu Katros Garas tuh awalnya gara-gara ngeliat Pak Wendy. Pak Yeah. Wendy bikin motor di situ. Gue tuh seneng banget sama motor custom. Jadi ada salah satu bengkel di Bali. Lu tau bengkelnya lah, Daus Mini yang punya. Gak mungkin, gak mungkin. Gini semua. Motornya segini Adalah. semua. Brandnya brand luar. Yeah. Gue dateng ke sono, terus gue ngeliat ada motor namanya Shark gitu. Mesinnya mesin Yamaha 250. Pas gue tanya, ternyata harganya ratusan. Lu datang ke tempelnya ya? Iya. Gue datang ke tempelnya tuh, Yeah. wah ratusan nih gue bilang. Oke, kasih saya 3 bulan saya datang ke sini bawa motor yang sama. Oh iya beli, nggak apa-apa beli. Akhirnya gue bikin deh tuh ke Jakarta, Iya. ke Gator, garasi motor, Mas Bule dulu. Bannya dari Scorpio. Scorpio. Ah, iya tuh, Scorpio bahan 250. banget tuh Iya emang. kan? Iya. Itu bisa mau dicak-cak seperti apa udah paling mantep deh. Asli. Akhirnya gue bikin yang sama, yang paling sulit waktu itu gue ingat banget bikin tangki. Karena ternyata gue baru tahu juga waktu itu. Pakai tangki tuh biar nggak kelihatan listnya harus diketok dengan bener ya. Betul. Karena Yang kalau bagus salah merek dikit, Penguin kalau nggak salah. Kayak gitu. gimana? Ini mah Kata orang. bukan tangki buat rumah. Oh iya. Maaf. Bukan tangki buat rumah. Ngapain gue naik motor gitu? Lihat gimana gue? Soalnya kata anti lu. Tiba-tiba segede gaban begini. Mas mau ngapain? Mau ngambil air di mana mas? Pemadam kebakaran situ. Itu kalau benar terjadi, itu diamuk kang bensin itu sama pom bensin. Iya. Disangkain. Mas mau ngepul di mana nih? Iya, mau Gitu, ngepul kan? itu. Heeh. Oke, jadi tuh. Jadi pas jadi
langsung gue kirim ke Bali, gue bawa tuh ke tempelnya. Nih mas, saya udah jadi ya, walaupun gak mirip-mirip banget ya. Dari situ akhirnya gue ngeliat, wah ternyata seru juga ya main motor modif atau custom. Karena pertama kali bro, gue bikin motor custom tuh gara-gara kagak punya duit buat beli motor yang bener-bener kayak Harley. Dulu kan lagi di acara joget-joget. Iya. Raffi Ahmad motor gede, motor sport. Wendy Cagur, Omes, Iya. ya kan? Lu namanya Lu namanya nggak ngikut. Nggak ngikut. Iya. Nah ya udah akhirnya gue bikin motor custom, dari situ jatuh cinta ya sama dunia motor. Iya. Karena menurut gue ya bener kata lu, motor tuh bikin kita freedom lah. Kadang-kadang modifikasi tuh, kalau gue senangnya tuh modifikasi tuh dari misalnya motor modern tuh, Ya. dibikin klasik-klasikan. Soalnya kalau miara motor tahun 50-an ya, atau nggak tahun Flintstone Iya. gitu, susah ngerawatnya. Iya kan? Maksudnya Susah. bukan ini passion gue gitu, ngerawat mesin tua. Sama lagi. Iya, sama mendingan, lagi. tapi gue demen motor baru dibikin klasik. klasik. Iya, kayaknya kita mesti belajar sama satu orang ini, namanya George Barber. Bapak-bapak dari Alabama. Lu tahu koleksi motor ini berapa? Berapa? 1.500 motor. Itu kalau digojekin jadi juragan itu. Pagi-pagi tinggal begini doang. Iya, Ayo, Kak. yuk, pasukan. Iya. Iya kan? Jadi bayangin, 1.500 motor. Kalau dia mau manasin keliling komplek, tiap motornya sehari butuh 4 motor. Dalam setahun baru kepanasin gua tuh. Iya. Gua rasa dia manasinnya bukan muterin komplek. Tapi Apa? Dia beli di belakang punya gentong maut. Bang setan. Gentong setan tuh. Wih, udah panasin situ aja lah. Tebelut gitu. Bayangin tuh, sehari 4 motor kalau misalnya 1.500-nya mau dipanasin Ya. semua. Tapi kita nggak usah jauh-jauh lah, kita mah yang seneng-seneng aja Ya. mau koleksi motor, koleksi sepatu, koleksi baju segala macam. Fashion bisa juga. Betul. Tara salah satu kiblat fashion, anak Jaksel. Lihat aja, Berat dia. outfitnya aja Gen Z banget. Minimal maksimal lah kalau apa namanya outfit itu yang penting mix and match-nya harus benar. Iya. Asik. Dari situ tuh nyampe. Friend. Busana Red Flag 2025 apa? Ya, menurut gue sebenarnya nggak red flag juga, cuman ya buat gue kayak nggak banget lagi. Iya. Kalau lu cowok-cowok tuh udah pakai skinny, tapi yang pakainya sampai segini nih. Oh, pantatnya kelihatan. Celengannya ada tuh. Lu mau ngapain, friend? Iya, kan? iya. Ya, Pantatnya kelihatan. ya minimal maksudnya jangan skinny banget lah, straight aja Iya. gitu. Iya. Itu kalau baju tuh kemejanya tuh udah main motifnya tuh udah acak-adul tuh gua Iya. menurut gua. Karena kan Basic sekarang aja. tuh sekarang tuh Basic lagi aja. zamannya basic, udah gitu boxikat gitu. Kotak-kotak. Ya, flanel juga saat itu. Iya. Ya pokoknya yang kalau ada Shining Bright mah itu tuh katalognya di situ. Promosi. Iya, Dia iya, juga punya clothing namanya Shining Bright Iya, dia. alhamdulillah. Iya. Pokoknya di situ lu mau nyari from head to toe. Asik, From head to masuk. toe ada tuh. Sempak ada, sempak jual. Sempak ada, boxer. Serius? Boxer gua. Ada? Ada gua. Karena ya, di saat pandemi itu penjualan terbesar itu selain lanyard adalah boxer. Gua nggak tahu. Hah, lanyard? Iya, bingung kan lu? Kan pandemi kagak kerja. Lanyard yang ngebayarin apa namanya gaji gua sama anak-anak tuh ada lanyard. Gua juga bingung. Nih orang tuh apakah kalau lagi meeting harus pakai Oh, lanyard? Zoom. Iya, gua nggak ngerti deh tuh. Tapi kelihatan juga buat apaan? Sampai itu selama 2 sampai 3 tahun tuh lanyard. Itu lanyardnya BUMN enggak? Enggak. Buat buka, Iya, buat iya. bukber, buat bukber. Iya. Atau enggak kalau lagi ada acara reuni. Iya kan? Wih, anak BUMN nih. Gimana nih? Enggak. Lu nemu nggak teorinya dari mana lanyard laku pas pandemi? Gua nggak ngerti. Mungkin karena satu lebih murah. Kan kalau di online itu tuh apapun yang murah iya, itu orang ngebeli aja dulu. Iya, Nyimpen iya. aja dulu apalagi dengan motif-motif yang banyak gitu. Iya. Tapi itu custom, bisa. Enggak, jadi memang ada Modelnya beberapa dia. model yang udah kita keluarin. Setelah itu, ya sekarang nih udah apa namanya ranahnya ketika masuk di work jacket. Oh. Work jacket, celana-celana baggy. Gini-gini atau- enggak? Gini-gini enggak? Apa sih? Kenapa? Ini kan kalau ini tuh kan ibarat Wear pack. kata wear pack. Nah sebenarnya ada,
Cuman ada beberapa brand-brand yang main kayak gini, kayak Super Sentimental. Oh. Dia main tuh. Sebenarnya gue suka sih baju ini, cuma kencingnya bingung. Dia mau kemana ya? Iya. Ribet. Sampai ke bawah gitu. Cet. Jadi kan mesti semuanya dulu. gitu. Iya. Udah kayak cewek pakai dress kan? Iya. Gitu. Nah, buat cewek, busana red flag 2025 apa? Dari segi Ratu. Kalau menurut gue sih yang kayak masih motif-motif alay gitu. Kayak gimana? Kayak misalnya bunga-bunganya tuh kayak berlebihan, terus udah Maksudnya keluar-keluar gitu? Enggak. Maksudnya udah berbunga-bunga. Tanaman rambat? Enggak. Maksudnya udah Gimana? berbunga-bunga, terus crop top, terus bawahnya legging pula. Maksudnya leggingnya tuh Transparan? Leggingnya transparan? Enggak? Enggak, itu bukan legging. Itu lakban ya? Iya. Ngapain lu? Kayak gitu Oh, dari sih. segi cewek gitu. Dari segi cewek. Ya emang kadang-kadang rumit ya. Perempuan tuh memandang sesuatu tuh memang agak-agak cuma dia yang mengerti sendiri. Apa dia doang kali ya? Tapi anak ini cewek semua loh. Oh iya. Anak saya cewek semua. 2 biji cewek semua. Dua anak. Bener sih. Iya, 2 Iya, anak. kalau kelihatan kayak begitu. Iya, dua anak. Dibuat dari 2 biji kan? Iya, bener. Iya kan? Siapa namanya? Kalia Jada Agira sama Kaima Jena Agira. Agira tuh Iya, ada lupa. Agira tuh ada kepanjangannya. Apa tuh? Agira, anak Giatara. Eh. Gue bikin plan baru. Iya. Jadi gak pakai kayak nama belakang dia atau nama belakang gua. Udah kita nama baru lagi aja. Namanya Agira. Agira. Dan ternyata menyenangkan juga sih mempunyai anak cewek gitu. Karena gue ngerasa jadi ketika pulang tuh gue kayak vokalisnya Oasis aja gitu. Yang kayak, Assalamualaikum. Ayo. Udah. Cuman harus ngejaga hatinya 3 orang. Wah. Jadi kalau gue besok mau lari nih, pertama ke istri gue dulu. Oke. Raja terakhir dulu Iya, kan, iya. kita ngomong. Raja Samperin. terakhir oke, baru nih ke anak yang paling gede, anak yang paling kecil. Yang paling susah tuh anak paling kecil. Terus gue cuma tahu sekarang Q-nya adalah kalau dia bolehin kenapa. Gue cuma ngomong gini doang. Ntar kalau yang nggak kerja, mah nggak bisa beli es krim. Oke. Doang. Iya, anak gue suka banget sama es. Bukan egois buat dia doang. Iya, cuma dia doang tuh nggak bisa beli es krim. Oke. Oke, boleh. Iya, oke. Gitu. Ya, gimana cuy menghadapi lagi lucu-lucunya, rusuhnya juga ada. Sebenarnya seru ya. Serunya tuh adalah gimana caranya kita bisa adil. Jadi kalau gue bikin peraturan, harus peraturan untuk keduanya. Jadi ketika marahin, ketika mereka berantem, pandangannya tuh harus yang salah siapa, yang benar itu siapa tuh harus gue harus gue arahin dan gue harus jadi penengah. iya Yang paling sih. sulit tuh sebenarnya itu. Tapi seru cuy ya. Seru, cuy. Iya. Makanya Ci gimana? Iya. Iya nih. Iya. Ah, Ya. ntar deh. Kapan? Bis maghrib apa? Tapi seru. Iya. Buat teman-teman gue udah punya anak, termasuk Tara. Bener gak lu punya masa di luar, ketemu anak lu udah adem aja? Iya. Enggak? Healing juga tuh. Iya. Sebenarnya nggak cuma anak sih. Bener kata orang, rumah tuh adalah safe house gitu. Jadi safe place, zona nyaman kita tuh di rumah karena di situ tuh lu udah kayak ngeliat anak main berdua aja tuh udah happy. Itu tuh happy-nya masya Allah. Iya. Itu melebihi dari apapun lah. Ibarat kata materi juga nggak akan bisa gantiin itu. Iya. Sebisa mungkin rumah adalah tempat healing lu, tempat ternyaman untuk Iya. berbagi gitu kan. Meskipun di luar tuh stres bertubi-tubi tuh datang gitu kan. Yang bikin mental goyang. Ada cuy pengalaman yang di luar yang kayak anjing mental gue sampai drop banget nih. Ada, Iya. ada apalagi di dunia entertain ya. Serem ya. Iya kan? Iya. Ngeri, maksudnya dunia entertain tuh ibarat kata sebenarnya nggak di dunia entertain sih, di dunia kerja manapun ya kayak kalau kita lihat kayak orang berpolitik aja gitu. Banyak banget lah maksudnya upside down-nya juga, sikut-sikutannya juga banyak. Middle life crisis juga pernah. Ketika gue mengalami hal itu, obat gue cuma satu. Gue paling ngajak anak sama istri gue, yuk kita jalan. Kehidupan itu kan ada sebab akibat. Setiap keputusan lu pasti ada resikonya. Iya. Setiap masalah datang, ya hadapin aja gitu. Lu nggak bisa kabur kemana-mana. Semakin lu menghindar, semakin dia akan mendekat tuh sama masalah itu. Makanya gue, alhamdulillah punya keluarga yang saling support. Iya. Cuman ya ketika gue capek, gue harus tahu lagi main gue ada di sini tuh, di pekerjaan ini tuh adalah supaya gue berguna untuk keluarga gue. Gue bisa menghasilkan untuk keluarga gue, itu sih. Gila, Tara Budiman. Terharu. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi Belum aja, belum. Kak Tara mau jadi papi aku aja gak? Boleh. Ngapain lu jadi papi? Ini gue baru pertama ngelihat dan mendengar Tara seperti ini loh. Iya, tapi kan memang keluarga tuh udah pasti menjadi Nomor 1. sesuatu yang berbeda lah kalau menjadi suami gitu kan. Di luaran lu kayaknya gimana cowok sama cowok ngumpul pasti kan kayak bocah ya. Iya, kan? iya. Tapi kita di rumah udah jadi sesuatu yang berbeda. Beda. Nah, itu sesuatu yang pertama kali itu pasti ada. Betul. Pertama kali jadi suami, pertama kali punya anak, pertama kali ngelihat anak bisa jalan, ya enggak? Semua pasti ada pertama kalinya, termasuk Yamaha. Pertama kalinya bikin motor, lu tahu nggak motor apa? Apa? Motor Yamaha YA1, YA1. Ini dirakit tahun 55, lu ngapain tepuk tangan? Gua kira yang ini. kayak lonceng kan? Bukan. Pertama kali. Ini tahun 1955. Nanti Ini kok emang jadi tracker ntar ya? Nah, nanti ada ke sini. Ada ke sini. Pericingannya ada. Ditunggu Iya. ya teman-teman. Iya, ditunggu nih gue ngomong apa. Tahun 55, Ya. YA1, YA1 tahun 55 dirakit di pabrik. Yang awalnya itu pabrik piano, alat musik Yamaha. Jadi pas di Blair, neng nong neng nong neng nong neng neng nong neng nong neng. Kita orang lewat, Bang es krim 1. Gokil gak tuh? Gokil. Nah itu Tahu tuh. langsung debut ikut balapan terbesar di Jepang, Mount Fuji Asian Race, Ya. bulan Juli dan Asama Highland Race bulan November dan menang di kelas 125 cc. Mantap. Oh, Sekalinya bikin motor langsung menang itu. Nah, tapi bener kata lu yang tadi ya. Kan orang-orang tuh seneng banget sama motor yang baru, Iya. tapi bentukannya tuh classy. Iya. Nah, selain yang tadi gue bilang, Iya. gue kan lagi mau di Fazio, Iya. tapi gue udah DP beberapa motor-motor Yamaha lainnya. Yang bener lu. Salah satunya nih ada motor yang menurut gue tuh cocok banget buat lo. Wah, motor apa? Bentukannya classy, tapi ketika lo pakai tuh buat Sunmori, cakep banget. Motor apa sih? Mau tahu? Iya. Ya udah kalau gitu yuk. Yuk. Guys, buat lu semua nih, kaum culture, lu belum culture kalau belum punya motor ini nih yang bisa diajak nih ya untuk touring ke semua coffee shop keren yang ada di Jakarta atau yang ada di kota lo. Pokoknya tempat-tempat syahdu lainnya nih. Nih, lo harus punya Yamaha Grand Villano. Tuh, lihat aja. Tampilannya premium abis. Desainnya juga timeless tuh, lihat tuh. Pokoknya ganteng, mau lu bawa kemana-mana. Mau bawa bareng mantan lo, gebetan lo, calon mertua lo. Udah pasti ini Jaksel approve guys ya. Nggak cuman ganteng aja, ini motor teknologinya juga nggak kaleng-kaleng ya. Udah pakai yang namanya Blue Core Hybrid 125cc yang bikin irit. Lampunya tuh udah LED depan belakang. Tuh, ini nih yang paling cakep nih. Speedometernya udah digital TFT atau warna-warni. Jadi bikin riding lu makin berwarna. Nah, juga bisa connect nih ke handphone lo ya. Pakai aplikasi yang namanya Y-Connect. Semakin di depan gak tuh? Semakin di depan. Hai. Selain itu, buat pengguna Yamaha nih ada juga aplikasi My Yamaha Motor di mana di situ lu otomatis udah bisa jadi member dan bisa dapetin banyak sekali benefitnya. Salah satunya ada e-voucher dan juga ada merchandise gratis. Udah, gak usah banyak mikir ya. Duit udah keluar kan, gaji udah keluar kan, buruan DP ya. Lu beli sekarang juga, masukin ke garasi lu. Karena di situ lu nyampe, Fred. Oh, mantap, Villanonya. Yes. tapi aku Gitu. boleh nggak diboncengin Katara di sini? Boleh. Boleh di dashboard ada gue di sini ya. Kayak anak bocah. Iya. Ya kalau lebaran senali hilang atu. Kerjaan lu, Mas, ya. Betul lebaran tuh banyak banget. Iya, iya. Iya, di dagu di dashboard gitu-gitu. Ada tanda-tanda. Artinya kita Apaan nih? main game. Game kali ini bernama PGSK. Paling gak suka kalau. Pertanyaan pertama untuk Tara Budiman. Ya. Kalau lagi tidur paling gak suka kalau ya melek ya. Kalau melek ya. Ya. Paling gak suka kalau ada orang yang ngorok sebelah gua. Wah, gue tuh. Masalahnya, gua aja udah ngorok. Iya. Ditambahin dia lagi paduan suara. Wah, gila, dua karbu itu. Ganggu. Iya. Karbunya udah Twin. karbu PE lagi. Iya. Ngorok, ya kan? Itu tuh. Gue tuh sebenarnya ya kalau keluar kota memang paling nggak suka tuh tidur berdua.
kecuali terpaksa ya. Iya. Kalau misalnya ini gue punya cara, kalau ngorok kan nggak apa-apa deh, Far. Gue nggak apa-apa nih sekamar malu. Gue nggak, cuy sorry cuy ya. Gue nggak bisa nih kalau ada orang. Kenapa? Gue kalau tidur harus bugil. Gue sama yang lain aja guys. Gue jadi sendiri nih kan. Oh iya bener juga tuh, boleh tuh ya. Jadi Karena gue kalau nggak pakai baju tuh nggak enak gue gitu. tapi kalau sama jamet gimana lu sama si jamet? Jamet kan lebih, jamet motor lebih. Iya, Gua dia lebih bugil. bugil lagi. Oh. Oke, berikutnya. Nomor 2, Kak Tara kalau lagi pergi berdua sama istri paling gak suka kalau... Main handphone. Wah, Itu ada rules harusnya nggak? quality Ada time rules. ya? Ada rules? Jadi kalau kita lagi quality time ataupun lagi berkencan gitu, rulesnya cuma satu, gak boleh ada yang main handphone kecuali telepon Urgent. darurat urgent dari rumah, sama kedua kerjaan, udah penting banget baru. Sisanya nggak usah. Nah kalau mau ganti LCD nggak boleh kan? Ngapain? Ngapain? Lu lagi makan gini orangnya, ya bentar ya bang, bentar ya bang. Ganti LCD. Takutnya kan emang retak. Agak. Iya. Oke berikutnya. Bener. Tara kalau lagi berantem sama pasangan paling gak suka kalau Kalau diem-dieman, wah itu gua gak demen tuh, kurs. Suffering. silent Yes. Treatment. Silent treatment. Paling mager kan. Iya. Kalau emang nggak suka ya ngomong aja nggak suka bagian apa segala macam. Tapi itu sebenarnya Dibahas. terjadi sama gua. Gue tuh tipikal orang ketika lagi berantem udah mendingan cabut aja dulu dua-duanya karena batu ketemu batu nggak nemu nih. Oh iya. Sampai pernah nih cerita seru banget. Gue berantem gede nih waktu pas masih setahun nikah. Bini gua saking taunya gua bakal mau kabur, kamar dikunci dimasukin ke dalam BH. Gue mau unboxing gimana coba? Tar dulu. Kita selesai dulu. Dari situ gue belajar. Setiap kali ada masalah jangan dibawa tidur, jangan diem. Berikutnya silakan Ratu. Nomor 4, Kak Tara kalau lagi main sama anak paling gak suka kalau... Ya diganggu sama kerjaan sih gue. Iya, Iya kan? honestly, Kalau ya. kayak gitu biasanya tuh. Cik, iya kayak gue punya anak. itu, I know. I feel you. Feel you. Kayak gue udah punya anak. Jadi biasanya tuh handphone tuh sebisa mungkin gue jauhin dulu. Kerjaan tuh biasanya langsung ke bini gue. Manajer gue tuh biasa hubungin bini gue. Gitu. Tuh, berikutnya. Tara, paling gak suka kalau ditawarin peran apa di sebuah film? Kan kemarin yang jadi berandal-berandal tuh lu. Iya, Yang Jamal. mabok. Iya, Jamal. Modal Itu- naked. Itu dapet tuh peran lu. Iya. Iya. Darto tuh kerjaannya tuh. Ya, lo Imam Darto. Nih Imam Darto nih. Gimana? Gue ditelepon. Awalnya dia nanya, "Tar, rumah mertua lu disewain buat syuting nggak?" Maksudnya ini gimana? Iya gue mau syuting film mafia nih. Iya. Gue butuh rumah yang gede. Kayaknya rumah mertua lu cocok. Masalahnya lu syuting seberangnya tuh ada harimau. Lu mau ngekat gimana coba? Iya. Lu mau nyuruh diem gimana coba tuh harimau? Gue bilang, udah gue tutup bulan Agustus. Telepon gue lagi. Ji, gue udah bilang Ji, nggak bisa tuh harimau nggak bisa disuruh diem. Enggak. Gue butuh satu karakter nih. Ini karakter utama dan itu lu banget. Dia main karakternya dia anak berandal. Waduh. Dia jamet banget. Tapi gue minta satu. Apaan? Kepala lu dibotakin begini. Kepala gue nih disuruh dibotakin segini nih. Terus lu harus hitam banget. Pokoknya lu terlalu ganteng sekarang lu dihitemin dah. Ji kita pukul-pukulan aja yuk Ji. Lu gimana sih pertama nyuruh nyewa ini, yang kedua botakin. Hitemin. Iya. Terus tiba-tiba ya udah gue ikut dah. Lu mau kayak gimana gue ikut sebagai direct kan dia soalnya dia bilang aktor tuh harus bisa apa aja. Siap Ji, gue ngikut. Apa yang lu mau? Oke, ini tantangan buat gue. Seminggu kemudian, tar prostetiknya susah. Gitu. Kayaknya lu ngitemin aja, lu itemin. Pokoknya gimana caranya lu berjemur tiap hari ya. Jadi gue dari rumah gue ke kantor podcast mas, gue naik sepeda fiksi. Lu tahu kan, Iya, tanjakan berat banget Fatmawati itu mantep Asli, banget kan. asli. Udah, tapi karakter adik sama kakak lu belum dapet nih. Kayaknya ya hampir-hampir sama lah ntar item-item juga. 2 minggu kemudian udah dapet nih tar, udah tinggal reading. Siapa kakak gua? Gading Martin. Adik gua siapa? Fatih Unru. Dua-duanya putih, gua doang yang hitam. Gua bilang Uji ya. Ngapain Iya. ditemin ya? Ngapain gue dihitemin? Ya gak apa-apa, kan lu anak berandal. Cerita lu di luar mulu. Syuting sama Imam Darto itu selalu ada cerita. Jadi kalau lagi ada adegan sulit nih. Adegan misalnya tembak-tembakan, berantem-beranteman. Gak nih yang nulis nih. Kan lu yang nulis, Ji. Lu yang nulis. Ganti. Gitu. Itu Imam Darto tuh. Peran lu di situ tuh
Berangos banget muka lu. Bagus banget. Iya. Dia tuh yang nyuruh tuh. Bewoknya dibiarin acak-acakan. Iya. Dan itu tuh gue kalau lu lihat gerak-gerik gue tuh gue ngikut Darto. Darto kan kalau ngomong gitu. Iya. Gitu kan. Iya. Kan gitu kan? Darto ini. Iya. My friend. Iya. Itu tuh Darto tuh, Stra Darto tuh. Inspirasi. Gila inspirasi, mantap! Tara Budiman. Ini kita last question buat Tara Budiman. Udah nih? Udah. Oh, Jadi enggak. buat, hah? Nggak ada pertanyaan apa gitu segala macem. Ada. Nyobain motor deh. Ngapain keliling-keliling lo? Tuh di dealer bawah, ada di dealer. Oh, iya, di iya. dealer Iya, ini. iya. Nanti aku ada pertanyaan khusus tapi di WA aja ya. Kalau itu ngomongin jangan depan kamera dong. Iya dong. Baru ngomongin anak bini. Bercanda ya teman-teman. Iya. Nih buat teman-teman nih. Kita udah ngomongin yang namanya motoran, olahraga, terus balik ke rumah itu kan salah satu obat buat healing ya kan? Ya. Tuh. Nah, teman-teman yang punya masalah sama mental health kan lagi digaungkan banget ya. Yes. Ada pesan buat mereka nggak nih yang mungkin gue nggak tahu harus ngapain nih. Sebenarnya setiap orang itu pemikirannya itu tuh adalah di pribadinya masing-masing. Yeah. Makanya gue bilang penyakit yang paling berbahaya itu bukan penyakit yang ya maksudnya fisik atau apapun itu ya. Sorry, cuman penyakitnya paling berbahaya itu ketika sudah memasuki pikiran. Karena ya. pikiran itu akan ngegrogotin semua fisik kita tuh. Betul. Jadi buat teman-teman ketika lu ngerasa kayak lu drop, lu down, sebisa mungkin coba deh ngobrol ke orang terdekat. Kalau nggak bisa, datang ke psikolog pun nggak apa-apa. Gue sendiri pun juga pernah mengalami hal seperti itu. Kita bukan, yes, kalau bisa dibilang setiap orang itu punya jiwa kegilaannya. Setiap manusia tuh ada jiwa ada. kegilaannya. Cuman gimana caranya kita memaintain hal-hal seperti itu. So, jangan pernah malu, jangan pernah takut. Ingat sebuah masalah itu pasti bisa kita lewatin. Karena rasa sakit itu ya rasa itu tuh pasti akan bisa hilang dengan sendirinya. Kalau kita coba untuk membenahi satu persatu dulu gitu. Tara Filsuf Budiman. Tepuk tangan buat Tara Filsuf Budiman. Thank you Tara. Thank you. Udah main ke bengkel gua. Makasih ya. Ya Makasih Ratu ya. juga thank you. Dan teman-teman semuanya terima kasih banget. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenal Podcast? Gak kenal, gak podcast. Podcast.